Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Umi Channel. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang penulisan skripsi model penelitian tindakan kelas atau PTK. Ini oleh saya sendiri, Umi Ma'rifah, mahasiswa IAINU Kebumen. Lanjut, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana penulisan skripsi model PTK, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan ketika kita akan menulis skripsi yaitu menentukan judul. Di sini saya akan mengambil contoh judul yaitu peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi sholat mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 1 SD Negeri 2 Karangpoh. Perlu kalian ketahui bahwa menulis skripsi itu sangat penting bagi mahasiswa. Skripsi merupakan bentuk tanggung jawab ilmiah akademik mahasiswa S1 sebagai seorang ilmuwan di bidang tertentu. Karena penulisan skripsi yang akan kita tulis itu dengan model PTK, penelitian tindakan kelas, kita harus tahu bahwa PTK itu mempunyai ciri khas. Salah satunya yaitu bersifat aksi atau tindakan dengan model siklik atau siklus. Jadi di dalam PTK itu mempunyai banyak sekali siklus tergantung kebutuhan kita. Seperti siklus 1, 2, dan seterusnya. Selain itu, ciri khas yang kedua yaitu ada hal yang diperbaiki atau ditingkatkan. Ada cara atau metode strategi yang akan dipakai untuk perbaikan atau peningkatan. Dan yang ketiga, ada langkah PAOR atau planning, acting, observing, reflecting pada setiap siklus. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menulis latar belakang pada penulisan skripsi model PTK. Latar belakang adalah deskripsi Anda tentang apa saja yang melatar belakangi riset Anda sehingga riset Anda menjadi riset penting dan menarik untuk dilakukan. Jika melihat judul di atas, seperti sampel judul yang saya ambil, peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi sholat, mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 1 SD Negeri 2 Karangpoh. Maka dapat dilihat bahwa latar belakang yang muncul adalah motivasi dan hasil belajar yang rendah, sehingga penting untuk dilakukan upaya peningkatan. Yang ketiga, karena ini merupakan riset PTK, maka lakukan observasi awal sehingga mendapatkan data real tentang rendahnya motivasi dan hasil belajar pada materi tersebut, yaitu materi sholat. Yang keempat, sampaikan data awal hasil observasi Anda di sini. Jadi ketika kita telah melakukan observasi awal sebelum kita melakukan penelitian, kita tulis di latar belakangi. Jadi pembaca mengetahui bagaimana kondisi awal siswa sebelum adanya PTK ini. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu alamilah latar belakang dengan kalimat yang menarik perhatian. Seperti di sini saya mengambil sampel peningkatan motivasi dan hasil belajar sangat penting. Atau kita juga bisa memakai motivasi dan hasil belajar yang rendah seringkali muncul dalam proses pembelajaran di sekolah. Poin yang keenam yaitu lengkapilah argumen Anda di latar belakang dengan data faktual. Data faktual ini bisa kita ambil melalui internet yang terpercaya pastinya, koran, ataupun data lainnya. Yang terakhir, akhiri latar belakang dengan yang memuat betapa pentingnya peningkatan motivasi dan hasil belajar. Poin yang terakhir yaitu poin yang keenam yaitu lengkapilah argumen Anda di latar belakang dengan data faktual. Data faktual itu bisa dilihat atau kita ambil dari koran, jurnal, dan ataupun lainnya.
Dan yang terakhir yaitu akhiri latar belakang dengan yang memuat betapa pentingnya riset terkait upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih menulis rumusan masalah. Jadi cara menulis rumusan masalah biasanya kalimat pertanyaan yang bersumber dari latar belakang. Jadi penulisan rumusan masalah itu patokannya, pedomannya ada di latar belakang. Dan dari latar belakang itu kemudian kita gali jawabannya dalam riset kita. Yang kedua, karena ini merupakan riset PTK, maka pertanyaan khas model PTK dengan mempertanyakan siklus. Ini merupakan contoh rumusan masalah dari judul dan latar belakang yang saya buat. Ini merupakan contoh rumusan masalah dari latar belakang yang ada dan judul yang ada. Yang pertama, bagaimana upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi sholat mata pelajaran PAI di kelas 1 SD Negeri 2 Karangpoh, dan apa saja kendala yang terjadi dan solusi yang bisa kita ambil. Selanjutnya, penulisan tujuan. Yang pertama, tujuan disesuaikan dengan rumusan masalah. Yang kedua, jika melihat rumusan masalah yang telah tadi kita bahas, maka tujuannya yaitu untuk mengetahui upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi sholat mata pelajaran PAI di kelas 1 SD Negeri 2 Karangpoh. Dan yang kedua, untuk mengetahui kendala yang terjadi dan solusi yang dapat kita ambil. Jadi selanjutnya yaitu metode riset. Metode riset merupakan alat atau sarana yang Anda pakai dalam riset Anda untuk memperoleh data seperti data observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisa-analisa. Karena ini PTK, maka Anda pun perlu menyuguhkan desain siklus yang Anda pakai. Lain-lain. Kegunaan. Riset Anda harus mempunyai kegunaan dan karenanya Anda harus menjelaskan apa saja kegunaan riset Anda. Yang kedua, daftar pustaka. Riset Anda riset resmi, riset ilmiah, dan Anda harus menyuguhkan pustaka apa saja yang Anda pakai. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Jadi apa aja yang ada dalam kerangka teori? Kita bahas di sini. Jadi yang pertama, kerangka teori merupakan teori-teori dan cara berpikir Anda dalam melihat persoalan dalam riset Anda. Jika melihat judul di atas, kerangka teori yang harus muncul adalah teori tentang motivasi belajar, teori tentang hasil belajar, teori belajar, teori metode, dan teori metode role playing. Teori ini merupakan materi yang saya ambil untuk upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar. Anda juga harus menghubungkan semua teori yang Anda ambil sehingga kerangka teori Anda berbunyi. Artinya, semua teori itu dihubungkan sehingga antara teori satu dengan teori yang lainnya itu mempunyai kesinambungan sehingga tidak rancu nantinya. Yang keempat, Anda boleh menyampaikan hipotesa atau asumsi bahwa motivasi dan hasil belajar materi tersebut akan meningkat dengan penggunaan metode tersebut. Jadi Anda di sini itu mengeluarkan asumsi-asumsi Anda tentang dengan penggunaan metode yang Anda pilih. Contoh misal penggunaan metode role playing yang saya gunakan tadi akan meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada siswa. Jadi seperti itu. Lalu, apakah ada tantangan riset model PTK bagi mahasiswa? Tentunya ada. Ketika kita menulis skripsi, model PTK pasti ada saja tantangan bagi mahasiswa. Tantangan ada dua, yaitu tantangan internal dan eksternal. Jadi,
tantangan internal itu seperti mahasiswa kurang percaya diri dan minder. Yang kedua, sulit, gagap, dan grogi. Yang ketiga, tidak menguasai proposal risetnya sendiri. Ini merupakan tantangan dari internal atau dari dalam, dari mahasiswa itu sendiri. Yang kedua ini tantangan eksternalnya, tantangan dari luar, yaitu seperti guru kelas atau guru mapel agak menyepelekan keberadaan mahasiswa. Jadi di sini guru merasa senior, guru merasa lebih tahu dari mahasiswa. Yang kedua yaitu guru merasa terganggu pekerjaannya. Karena di sini kita juga terjun langsung ke lapangan, kita mengamati, kita observasi. Jadi mungkin kemungkinan besar tantangan yang kita hadapi adalah guru merasa terganggu pekerjaannya. Jadi ketika kita melihat dan kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada, bagaimana solusinya? Kita akan bahas di sini. Solusi yang pertama yaitu mendapat bimbingan dosen atau kampus. Jadi kita mahasiswa itu kita meminta bantuan atau meminta bimbingan dari dosen dan kampus. Yang kedua, membangun komunikasi dan intensif dengan kepala sekolah dan madrasah. Komunikasi yang baik itu sangat diperlukan dalam penelitian tindakan kelas, khususnya penulisan skripsi ini. Yang kedua, selain membangun komunikasi yang baik dan intensif dengan kepala sekolah, kita juga harus membangun komunikasi yang baik dan intensif dengan guru yang bersangkutan. Guru yang bersangkutan di sini ini maksudnya guru yang memegang mata pelajaran itu langsung. Jadi ketika kita berada di kelas, kita melakukan observasi, ada gurunya di situ, jadi kita di situ harus membangun komunikasi dengan guru yang bersangkutan itu. Selanjutnya, menguasai proposal risetnya sendiri. Penting banget untuk penulisan skripsi, kita harus menguasai proposal risetnya kita. Yang terakhir yaitu berjiwa pembelajar yang rendah hati dan pantang menyerah. Berjiwa pembelajar yang rendah hati dan pantang menyerah sebagaimana watak guru yang baik. Karena bagaimanapun nantinya kita juga akan menjadi guru, jadi kita harus berjiwa pembelajar. Di sini artinya kita pantang menyerah, kita selalu berusaha, kita selalu belajar dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Misal hari ini gagal, kita harus belajar lagi. Selalu ada jiwa pembelajar. Oke, sekian presentasi dari saya. Di sini presentasi tentang penulisan skripsi model PTK. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita bisa sharing lain waktu. Ditunggu next video, mungkin saya akan membuat video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.